apa yang mendorong sampai bikin buku ini? Nah, kita ingin membagi personal touch itu juga jadi karya dan juga jadi katakanlah sebuah wawasan, nggak cuma sekedar enak dibaca, tapi juga ternyata nggak cuma gitu aja tuh kalau napas gitu. Ternyata menyentuh banyak aspek kita, makanya kenapa di buku itu bicara napas dari berbagai sudut pandang. Kita bikin ini juga untuk berbagi sih Mbak. Paling enggak kita pada saat meninggal tuh ada sesuatu yang kita bikin. Tapi di momen kita realizing bahwasanya oh iya kita diciptakan dari sesuatu yang makasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim, semuanya dengan sifat-sifat ilahiyah itu. Kok kita antitesa sih? Itu kan tugas kita kan sebenarnya untuk to realizing, to journey gitu kan, to overcome gitu supaya selaras lah kita minimum sesuai dengan fitrahnya lah. Hai Socha Seekers, ketemu lagi di Breathwork dengan Mbak Ineke dan Mbak Dinari. Nah, di sesi kita nih, sesi terakhir, kita akan membahas tentang kelas Breathwork yang akan diadakan di sini pada tanggal 5 Desember mendatang. Nah, mengenai kelasnya ini sendiri, apa aja sih step-stepnya dan kira-kira tuh berapa lama in total? Ya, karena kebetulan kan konsepnya mau dibikin di sini kan lebih ke workshop ya Mbak, kan session. Iya. Jadi udah pasti aku membutuhkan fasilitator yang lain untuk berkolaborasi gitu ya. Yang memang dipersiapkan adalah memang ada fasilitator kesadaran. Jadi peserta diajak untuk ayo lihat kesadaran secara basic. Ya, terus setelah itu baru ada psikolog juga yang akan membawakan life trap yang dialami setiap manusia. Kenapa manusia jadi nggak potensialnya nggak belum gitu ya, nggak mekar gitu kan, pasti ada life trap. Nah dari situ baru mereka experience untuk si breathwork itu sendiri untuk melihat benar nggak sih kita ada life trap dalam diri kita. Paham nggak sih kita dengan basic kesadaran kita? Nah, habis itu ditutup baru dengan meditation, pengenalan hati. Jadi bahwasanya segala sesuatu itu begitu relax, hati juga lebih tenang. Jadi kayak aku membutuhkan beberapa fasilitator untuk melengkapi sesi workshop ini ya, supaya setiap peserta juga bisa mendapatkan pengalaman yang maksudnya pengalaman baru lah ya, karena ini kan breathwork ini baru banget ya, nggak semua orang punya akses untuk ke kelas seperti ini, ke workshop seperti ini, dan punya akses juga untuk tahu lebih dalam mengenai breathwork ini ya. Jadi kayaknya workshop ini membutuhkan waktu lebih daripada 2 jam. Kalau sesi breathwork kan kalau cuma tunggal breathwork aja memang 2 jam, cuman karena ini berintegrasi gitu, maksimum 4-5 jam udah. Jadi seharian dong ya? Seharian. Jadi baik kan weekend ya Mbak, daripada weekend kita ke mall atau spend time sama teman-teman yang nggak guna, mendingan kesini aja nggak Mbak? Bener juga ya. Kadang-kadang tapi kan social pressure ya, harus datang, harus supportnya, mau mati rasanya. Atau dibalik, gimana kalau kita sama-sama coba sesuatu yang baru? Iya benar-benar. Kadang saya suka challenge teman-teman saya gitu. Iya, tapi memang benar loh. Tapi dengan begini saya jadi tahu bahwa nafas itu banyak sekali loh cabang-cabangnya gitu loh. Ada cabang untuk kesehatan fisik, ada cabang untuk kesehatan materi ya, ada cabang juga untuk kesehatan mental, dan mungkin memang udah saatnya saya juga belajar nih ya untuk kesehatan mental. Nanti kira-kira mulai kelasnya kayak apa nih Mbak? Mesti diceritain nih. Nanti kalau datang pesertanya misalnya, oh nanti bajunya harus apa, do's and don'ts-nya apa gitu. Udah pasti sih satu bajunya yang relax ya Mbak, kayak training, celana panjang yang biasa aja, kaos gitu. Bawa tumbler, terus bawa notebook, sama bolpen, sama anduk kecil lah kalau mereka keringetan atau apa, kayak gitu sih. Mempersiapkan dirinya kayak gitu, sama benar-benar ingin tahu tentang dirinya sendiri, bukan tentang breathwork itu apa, tapi dengan ikut breathwork gue dapat apa ya in return gitu ya. Gitu. Ya tentu saja nanti masuk ke kelas kan kita greeting dulu gitu kan, nanti kan ada wawasan awal tuh untuk basic tentang. Tadi aku dengar ada
ecstatic dance, is it? Iya, iya. Itu kayak apa? Ecstatic dance itu tuh bentuk daripada kayak movement tubuh, ya nggak perlu pakai sequence, nggak perlu harus gimana, karena tubuh juga perlu bergerak. Itu berarti personal sendiri-sendiri dong, ada yang cuma gini doang, ada yang... Iya, betul. Jadi diri sendiri aja bebas gayanya. Itu dilakukan sebelum kita breathwork sih. Ada do's and don'ts yang lain nggak? Ada sih, kita ada punya form di mana peserta-peserta yang memiliki kesehatan mental yang klinis seperti bipolar atau schizophrenic itu nggak bisa ikut. Kalau orangnya nggak tahu, sama ini yang alat pacu jantung. oh iya, kalau orangnya kalau itu kan fisik ya, berarti kita bisa bilang. Kalau misalnya nih kita bicara mengenai NPD dan bipolar, to be honest, nggak semua orang tahu bahwa dia punya bibit NPD terutama ya. Kalau bipolar kan jelas banget ya perbedaan itunya. Tapi kalau NPD kan orang nggak tahu. Itu gimana caranya? Apa ada lembar assessmentnya atau apa? Nah biasanya sih yang pengalaman aku ya Mbak ya, kalau yang bipolar sama schizophrenic itu aku bisa tahu, bisa sense gitu. Beberapa kejadian pernah terjadi. Oh ya, schizophrenic ya, bukan NPD, sorry. Beberapa sesi aku pernah pengalaman gitu. Jadi kalau schizophrenic itu kayak apa? Pasti punya sense-nya ya. Dan bipolar itu kayak apa outputnya, kayak gitu sih Mbak. Itu kenapa nggak boleh? Atau kenapa sebaiknya nggak usah ikut dulu gitu? Karena mereka itu kan di dalam chemical neuronya kan berbeda ya sama stres-stres yang kayak kita alami. Memang perlu obat psikiaternya. Ya secara neurobiologi memang mengalami perbedaan daripada yang mereka yang dalam kategori normal atau umumnya. Walaupun stres ya. Ya. Dia punya ini sendirilah. Punya dulu. Jadi aku pernah waktu itu dibohongin sama salah satu psikolog ya. Gitu. Aku udah bilang kamu jangan izinin bipolar sama schizophrenic. Tapi psikolog itu bohongin aku. Padahal udah tanda tangan kan. Itu kan ada boundaries gitu ya. Mana yang bisa aku kerjain, mana yang enggak. Jadi pada saat aku ngebantuin peserta itu, aku udah tahu ini dia bipolar, dia schizophrenic. Dari caranya dia napas, dari caranya dia sharing, bahwasanya dia lihat kegelapan, dia pengen bunuh orang, aku udah tahu ini schizophrenic. Gitu. Serem amat. Karena kita saking udah terbiasa ya jam terbang. Iya. Itu jam terbang banget sih untuk mendeteksi ya. Iya, jadi kita udah tahu yang psikologis humanistik yang ya sebatas trauma perut ibu, inner child dan semuanya itu kita ada bordernya ya, maksudnya ada batasannya sendiri, kita paham. Di luar ini kita juga ngerti, oh ini di luar, ini arena gue, ini di luar arena gue, yang di luar arena tuh detect kita, karena sense kita kan kalau kerja on ya Mbak, jadi kita udah tahu oh, ini pasti psikopat, ini pasti bipolar, bipolar yang up atau yang down juga sama. Jadi aku pernah waktu itu bipolar yang up, pokoknya jadi percaya diri banget gitu. Yang down yang nangis mulu. Akhirnya aku minta juga assessment ya akhirnya psikolog. Oh iya, ternyata bipolar dan schizophrenic. Padahal ya kalau ada apa-apa kan kita nggak bertanggung jawab ya Mbak. Iya. Siapa tahu mereka jadi tantrum atau mereka jadi melakukan hal-hal yang membahayakan teman-teman yang lain ya. Iya. Ya soalnya kayak gitu kita nggak bisa kontrol juga sih ya. Iya. Makanya sebelum mulai sesi itu selalu ada form kan, gitu, tanda tangan bahwasanya apa yang menjadi tanggung jawab kalian, apa yang bukan tanggung jawab kita, gitu. Oke. Terima kasih loh tentang breathwork ini. Nah sekarang saya pengen bicara mengenai buku yang ditulis oleh Mbak Dinari dan Mbak Ineke nih, Jejak Sang Nafas. Judulnya bagus banget. Terus ada kata-kata kekuatan pemulihan tanpa batas. Jadi di sini tuh saya belum baca bukunya, terus terang baru dapet nih, terima kasih banget. Nah, di sini berarti memang kalau dari judulnya ya, menceritakan bahwa nafas itu bisa membantu kita memulihkan segala sesuatu yang ada, luka ataupun apa yang ada di diri kita. Bisa diceritain nggak asal muasalnya kenapa, inspirasinya kenapa bikin buku ini, kemudian apa yang mendorong sampai bikin buku ini? Jadi gini ya, tadinya tuh aku bikin buku, judulnya Yoga. Itu harusnya terbit tahun 2011, tapi terhenti gitu ya, karena editor aku mengeditnya nggak sesuai dengan yang aku tulis. Jadi ya udah, dia cuma jadi dummy. Suatu hari tahun 2023 kalau nggak salah,
Dinari ajakin ngopi saya, gitu. Karena saya lagi overload banget gitu untuk urusan yang nggak penting sebenarnya. Curhat kan sama dia. Oh, kita kan kalau udah memberikan fokus, saya tuh orangnya kebetulan kalau udah taruh intention satu ya fokus gitu kan. Jadi Dinari sebagai teman baik saya, sebagai teman curhat juga, dia bilang, In, ngapain lo taruh fokus ke sesuatu yang lo tahu hasilnya nggak akan enak buat lo? Kenapa nggak intensinya kita taruh, kita bikin buku aja yuk, dia bilang gitu. Buku apa Din gitu? Nah, buku nafas aja, kita ceritain tentang pengalaman kita secara pengalaman dan secara sains juga di buku. Akhirnya kita berdiskusi gitu. Judulnya apa? Akhirnya kita pilih judulnya. Gak lama ya kita ngedit-ngeditnya ya, 6 bulan, 3 bulan kali ya? Ya nggak terlalu lama sih sebenarnya, karena memang kalau ditanya sebagian besar secara teoretik kan memang kita bisa temukan di banyak tempat walaupun tidak dikumpulin tentunya, karena ini kan secara ini kan kayak Kita integrate dan sebuah pengetahuan kompak dari mana kita bicara dari segala sudut pandang, nafas itu dari segala sudut pandang, istilahnya seperti itu. Makanya kalau bicara teori doang nggak asik dong, bosen lah, nggak ada personal touch. Kita kan pengen personal touch-nya jelas gitu Karena ya. dia kan author ya Mbak. Jadi personal touch-nya adalah pengalaman pribadi. Nah, kita ingin membagi personal touch itu juga jadi karya dan juga jadi katakanlah sebuah wawasan, nggak cuma sekedar enak dibaca pengalaman juga dan inspirasi dong ya, tapi juga oh ternyata nggak cuman gitu aja tuh kalau napas gitu. Ternyata menyentuh banyak aspek kita. Makanya kenapa di buku itu bicara napas dari berbagai sudut pandang, dari secara fisik, dari secara emosi, dari secara pikiran, sampai juga yang lebih spiritual. Kemudian juga ada bagian yang memang bicara pengalaman kami berdua, di mana kayak Inneke melangkah dari yoga, dan kebetulan saya juga suka yoga gitu. Dan kami bercerita dari pengalaman itu juga gitu. Makanya ada satu bab khusus yang memang kita bicara tentang pengalaman kita dari bagaimana kita mempelajari yoga, mempelajari breathwork dan aspek-aspek yang lain seperti itu. Jadi di buku ini semua mencakup ya, maksudnya secara teori nafas itu apa, kemudian dilihat dari berbagai perspektif dan pendapat mengenai nafas, kemudian juga ditambah dengan pengalaman pribadi tentunya ya. Itu pasti bagus nih ya. Ntar aku baca. Kita bikin ini juga untuk berbagi sih Mbak. Paling enggak kita pada saat meninggal tuh ada sesuatu yang kita bikin di kehidupan kan. Jangan-jangan masih sehat. Masih sehat, masih muda. Amin. Ciptakan kita nggak mungkin sia-sia kan sebenarnya. Cuman yang membuat kita merasa sia-sia ya karena layers itu yang kita overcome kan gitu. Tapi di momen kita realizing bahwasanya oh iya ya, kita diciptakan dari sesuatu yang makasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim, semuanya dengan sifat-sifat ilahiyah itu. Kok kita antitesa sih gitu kan? Berarti kan ada yang ada yang nggak kan? nggak ada yang nggak match gitu ya. Ada yang tersembunyi, terselubung, masih pakai baju nggak jelas. Itu kan tugas kita kan sebenarnya untuk to realizing, to journey gitu kan, to overcome gitu, supaya selaras lah kita minimum sesuai dengan fitrahnya lah. Iya, sebenarnya ya setelah aku ngikutin kayak begini, kemudian aku juga belajar banyak. Sebenarnya yang paling the most difficult things itu adalah gimana kita ini punya kesadaran untuk menjadi lebih baik. Enggak cuma secara materi, artinya enggak lebih baik karena lo abis ini lo bisa beli branded things, tapi gimana menjadi lebih baik secara mental, emosi dan juga spiritual. Itu tuh yang kadang-kadang orang lupa ya. Iya kan? Orang kan melihat bagus itu pasti dari luarnya aja, tapi nggak tahu dalamnya. Dalamnya berantakan. Nah, itu yang menciptakan kesadaran-kesadaran seperti itu tuh mungkin menjadi tugas-tugas kita supaya bisa berbagi sehingga orang-orang itu menjadi lebih baik lah, versi dirinya yang lebih baik. Itu sih ya sebetulnya ya. Kita nggak perlu mencontek, kita nggak perlu apa-apa, tapi menjadikan diri kita sendiri menjadi versi yang lebih baik. Karena ternyata kita memang harus balance ya gitu. Kalau aku memang terlalu fokus ya untuk mencari diri, mencari Tuhan. Oh, makanya gila sampai dia nanya gini, gila nggak habis-habis deh cerita lo gitu ya. Jadi nggak fokus tuh duniawi itu Mbak.
kayaknya bodo amat gue dengan dandanan gue kayak apa, bodo amat gitu kan, pokoknya itu gue harus ketemu nih sama core-nya gitu kan. Ternyata bener ketemu kan Mbak, oh ternyata trauma gue di perut ibu nih gitu. Baru setelah itu aku menyadari, baru realizing, accepting, baru gue gini, ya ampun ternyata kemarin di duniawi gue nggak terlalu urusin banget. Balikan sama aku. Apa juga kan? Nggak apa-apa kan. Ngurusin ngurusin diri, fokus ngurusin diri. Tapi at the end kan kita in the middle path Mbak, gitu kan. Karena selalu bilang, oh kalau uang tuh nggak dibawa mati gitu. Ya kalau nggak punya uang lo nggak bisa hidup juga. Iya iyalah. Ya iyalah, tetap lah. Iya itu. tetap dong, harus dong ya. Karena tanpa uang juga gimana kita hidup, boro-boro kita mau mikirin spiritual, yang ada kita on the survival mode all the time, betul, ya nggak? betul. Tapi itu juga belief system loh Mbak. Mungkin yang breathing yang untuk abundance itu pasti juga ngebongkar belief system yang itu kan. Yang teman Mbak itu kan gitu, how we receiving money itu like energy tapi with the natural heart gitu kan. Karena banyak banget orang tuh takut dikatain matre lah ya. Kalau ini kita we're talking about material things. Orang tuh takut banget dikatain matre, apalagi perempuan ya. Nggak enak banget. Padahal sebetulnya itu maksudnya kita taruh itu di netral aja. Everybody needs it gitu loh. Cuma gimana kita itu tadi kata cukup, kemudian gimana kita memanage itu semua untuk supaya hidup yang berkelimpahan, berkecukupan standarnya kita ya. Setiap orang punya standar. Itu yang sebetulnya yang harus disadari itu yang itunya gitu ya. Nah, itu yang menurut aku tuh agak susah. Karena dalam dunia seperti itu perbandingannya adalah orang lain yang nggak sama kita ya. Karena penyakit membandingkan itu sudah mendarah daging dalam peradaban kayaknya. Iya, kalau nggak gitu orang nggak hidup tuh ya katanya. Kompetisi kan di mana-mana, ya kan? Tapi kita nggak perlu kayak gitu ya. Nggak perlu kayak gitu, just be yourself. Tapi untuk menjadi be yourself aja kita banyak banget tuh ininya. Scare. Takut. Ntar kalau gue nggak usah jauh-jauh. Mau potong rambut aja, aduh ntar apa kata orang ya gitu. Ntar kan orang-orang bilangnya gue udah itu tuh udah perempuan apalagi ya, tuh banyak banget perbandingannya, dibanding-bandingkan, kompetisinya secara nggak sadar tuh banyak banget kan. Dan itu membuat kayaknya kita juga agak susah untuk melangkah ya nggak sih? Berani menjadi diri sendiri tuh sekarang susah banget loh, Mbak Ineke. Iya, challenge ya. Challenge banget loh. Ya kita kayaknya, aku kayaknya setengah aja belum. Iya. Padahal kan kita partikular nih ya. Iya. Jadi kan orang jiwa yang berbeda, semua berbeda. Tapi kalau disedot tarik fokus gitu kan, we are coming from the one source. Iya. Dan particularity kita ini ya sebaiknya kita saling menghormati, saling menghargai gitu. Karena kan perbedaan itu indah ya. Tapi kan sebenarnya tujuannya satu ya, kesamaannya itu pasti dari sumber yang sama. Demikian bincang-bincang kita yang cukup hangat ya pada hari ini tentang breathwork, apa itu breathwork, dan saya juga belajar banyak. Terima kasih banyak Mbak Ineke, Mbak Dinari, sesi kita hari ini luar biasa. Dan jangan lupa bahwa Socha Channel juga mengadakan Socha Class pada tanggal 5 Desember mendatang yang akan berbicara mengenai breathwork, workshop breathwork, dan juga mengundang beberapa fasilitator lain supaya kita mendapatkan sebuah pengalaman yang menyeluruh mengenai breathwork dan apa yang akan kita dapatkan setelah kelas tersebut. So jangan lupa untuk hubungin admin Socha di bawah ini. Sampai ketemu. Terima kasih. Makasih.